Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Ningsih, NIM C1B021081 dari Prodi Ilmu Tanah kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan tentang geopolitik Indonesia. Geopolitik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti bumi menjadi wilayah hidup, sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan tiada yang berarti urusan politik bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Asal istilah Geopolitik semula diartikan oleh Franzl Retzel 1844 sampai 1904 sebagai ilmu bumi politik, political geography. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf Kjellén 1864-1922 dari K.L. Hausberg 1869 sampai 1986. Dari Jerman menjadi geopolitik. Politikal disingkat geopolitik asal kontinental. Istilah geopolitik dibagi menjadi tiga, yaitu pandangan Retzel dan Kjellén. Franzl Retzel pada akhir abad ke-19 membandingkan geopolitik dengan dasar pandangan bahwa negara dalam hidup organisme atau makhluk hidup di memang negara dari suatu konsep ruang negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik atau bangsa. Bangsa negara terikat hukum alam. Yang kedua, pandangan Hausberg. Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl Hausberg, di samping yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman di bawah pimpinan militer. Pemikiran Hausberg di samping berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat menguasai, yaitu perkembangan geopolitik di Indonesia. Perkembangan geopolitik di Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui ikrar Sumpah Pemuda Satu Nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu wilayah Nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu menjadikan adanya perbedaan fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografi. Perkembangan geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan satu negara, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak dan kurang pasti, sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Kemudian adanya proses politik dan demokrasi akhiratun 2004 juga ditandai dengan keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan sistem pemilu langsung. Proses pemilu yang sangat transparan merupakan kunci keberhasilan menyelenggarakan peserta demokrasi. Adapun unsur-unsur geopolitik Indonesia, geopolitik memiliki unsur-unsur dan konsep atau bisa disebut sebagai wawasan Nusantara. Ada tiga bagian, yaitu wadah, kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Yang kedua yaitu isi. Isi adalah inspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti
Seperti di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang ketiga yaitu tata laku. Hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi, maka akan menghasilkan sebuah tata laku yang terdiri dari tata laku batiniah yang mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahirlah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu arti penting geopolitik bagi bangsa Indonesia. Geopolitik memiliki arti yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia, adalah untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan, kerjasama, dan menyelesaikan konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Dan selanjutnya implementasi geopolitik dalam hukum kewilayahan. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan dalam Territoria Hand and Martin Kruger Ordinance tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Organisasi tahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 2 mil dari garis pantai ketika sudut dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Pada masa tersebut, wilayah negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang terpisah oleh perairan atau selatan antara pulau-pulau itu. Ialah laut teritorial masih sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 2 mil. Sekelilingnya, sebagian besar wilayah perairan dan pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.